kepada Saudara Abi Fajar, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Kepada yang saya hormati, di seluruh Indonesia pastinya, yang meliputi para pelatih, atlet, lembaga olahraga, measure, fisioterapis, dan juga dokter olahraga. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, tim peneliti dari Universitas Negeri Malang. Selamat datang juga kepada Mbak Binti, tim dari Radar Malang. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Lukman, perwakilan dari PT Bisniso Indonesia selaku pengembang dari software Sport Human Connection ini. Baik, Sport Human Connection itu sendiri merupakan aplikasi, kalau saya mengatakan adalah sebuah komunitas olahraga secara virtual. Jadi kenapa saya katakan virtual? Karena memang di komunitas virtual ini nanti, di SHC ini nanti kita bisa berkomunikasi tanpa batas, tanpa batasan waktu maksudnya, dan juga tanpa batas ruang. Kalau kita ketahui bahwa para pelaku olahraga mungkin dari berbagai cabang olahraga ketika berkumpul mungkin hanya pada event-event tertentu, mungkin pada PON, Kejurnas, Porprov, dan lain sebagainya. Nah, melalui SHC ini, harapannya kita nanti akan istilahnya kita share profil kita selaku pelaku olahraga, dan kita bisa mengetahui para pelaku olahraga lainnya dari berbagai bidang, maksudnya bidang dari profesi pelatih, measure, atlet, dari manajemen olahraga, fisioterapis, dan dokter olahraga. Selain itu, SHC ini kita harapkan mampu mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi langsung kepada para pelaku olahraga. Kita mengingat bahwa ketika pandemi ini terjadi, banyak masyarakat yang memang sudah sadar betapa pentingnya olahraga itu sendiri. Banyak masyarakat yang mencari pelatih individu atau pelatih privat untuk mendampingi mereka dalam aktivitas olahraganya, membimbing dan memberikan arahan sesuai dengan kemampuan atau pilihan cabang olahraga yang mereka inginkan. Nah, melihat hal ini sebenarnya adalah merupakan peluang bagi kita di di bidang keolahragaan, dan saya di sini ingin mengembangkan industri di bidang olahraga bersama tim yang diketuai oleh Bapak Dr. Sabto Adi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Sepertinya saya tidak perlu banyak panjang lebar mengenai penjelasannya. Saya akan tampilkan sebuah video bagaimana SHC itu bisa berjalan atau bisa dioperasikan pada kenyataannya. Mohon ditunggu sebentar.
Mohon maaf Bapak Ibu, apakah terdengar suaranya? Suara belum masuk. Tidak terdengar Ya. tadi. Oke, Suara sebentar ya. belum Saya masuk. tampilkan Suara videonya video ulang lagi ya. masuk. Pasti ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masuk suaranya? Suara dari video yang saya share? Suara belum masuk. Suara belum masuk ya, sebentar. Baik. Mas Andreas bisa dibantu sebentar? Tidak ada suara video masuk. Iya. Bagaimana? Mungkin bisa dibantu Mas Andreas ya, ditampilkan. Nah, ini contoh penerapannya di masyarakat nanti, Bapak Ibu. Gitu? Iya, aku lagi cari pelatih tenis nih buat aku. Oh, pakai SHC aja Mbak, Sport Human Connection. Pas banget, aku udah punya aplikasinya. Oke, langsung kita klik. Langsung kita klik aplikasi SHC-nya. Seperti ini, kita lakukan pencarian untuk pelatih tenis. Nah, ini kan banyak banget nih list yang sudah direkomendasikan oleh SHC. Nah, ini Mbak salah satunya. Tuh lihat, dia sudah punya lisensi Mbak. Wah, Lengkap ya? lengkap banget. Wah, prestasinya juga banyak loh Mbak, dan bagus. Kalau aku ingin menghubungi beliau, bagaimana? Mbak langsung klik aja tombol WhatsApp di sini. Oke, kita klik. Sudah deh. Oke, coba ya. Oke. Download aplikasi SHC dulu Mbak. Kami memahami kebutuhan para pelaku olahraga di era digital seperti saat ini. Sport Human Connection adalah jejaring komunikasi dan informasi bagi insan olahraga. Sport Human Connection dikembangkan dengan harapan supaya para pelaku olahraga dapat mempromosikan profesi dan kompetensinya kepada seluruh masyarakat dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi seputar pelaku olahraga jika memerlukan jasa di bidang keolahragaan. Baik Bapak Ibu, itu tadi cuplik contoh manfaat dari Sport Human Connection atau yang kita singkat dengan SHC, dan itu tadi salah satu contoh bagaimana seorang masyarakat umum atau publik ingin mencari seorang pelatih, dia bisa mencari pelatih melalui SHC dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti lisensi, prestasi, dan lain sebagainya. Sedikit cerita, kalau saya dulu pernah mendengar cerita dari seorang pelatih. Memang pelatih tersebut kompeten dalam bidang melatih atlet di usia dini. Dan memang hasil dari didikannya istilahnya menorehkan berbagai prestasi di ajang tingkat daerah, provinsi, dan bahkan nasional. Dan waktu itu dia bercerita bahwa ya beginilah Mas nasibnya pelatih di usia dini. Kita bisa membentuk tapi kita cuma bisa bangga kepada anak-anak kita yang sudah berhasil itu. Nah, dari situ saya berpikir
Kalau di industri olahraga kita melihat bahwa yang paling dominan adalah di fasilitas, maksudnya sebagai sarana dan prasarana. Kalau kita lihat harga sepatu olahraga itu berapa, bisa sampai jutaan. Terus untuk alat-alat seperti misalkan raket, bola dan lain sebagainya, kita tahu harganya bukan main karena mereka mencoba untuk memenuhi kualitas dan standar di bidang keolahragaan itu. Banyak yang keuntungan yang mereka dapatkan. Cuman kita sendiri sebagai pelaku, yaitu pelatih, atlet, dan kita manajemen di bidang di lembaga olahraga, bahkan dokter olahraga, masseur, fisioterapis, kita tidak bisa memproduksi suatu barang yang kita bisa jual, yang kita bisa berikan kepada masyarakat hanyalah ilmu dan pengetahuan serta integritas kita kepada atlet atau mungkin masyarakat yang merasakan layanan kita sebagai pelaku olahraga. Nah, dari sini saya berpikir, kalau tukang ojek saja tanpa harus ada lisensi, tanpa ada pengalaman dan lain sebagainya, mereka bisa mempromosikan keahliannya, kompetensinya sebagai pengantar ojek. Dan saat ini kan mereka memang melambung tinggi, begitu. Nah, saya mencoba bagaimana kalau pelaku-pelaku olahraga ini kita buatkan sebuah sistem, bagaimana kita bisa mempublikasikannya kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa dengan mudah untuk berkomunikasi. Seperti itu. Dan keunggulan di SHC ini, kita menafsirkan bahwa SHC ini cukup valid, karena memang verifikasi untuk pendaftaran akunnya, mereka juga harus memvalidasi kartu SIM di handphone masing-masing. Jadi kalau mereka mendaftar untuk 2 akun, itu akan diblok oleh sistem sendiri. Selain itu, SHC di dalamnya juga terdapat fitur-fitur yang menarik. Sepertinya langsung saya share screen saja ya Bapak Ibu. Sebentar, saya coba dulu. Nah, ini salah satu aplikasi SHC yang sudah saya install di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa pelaku olahraga yang masuk di SHC. Yang pertama ada pelatih, atlet, lembaga, dokter. Yang dimaksud dokter di sini ada dokter olahraga karena kita bekerja di olahraga, dan juga masseur, dan yang terakhir ada fisioterapis. Mungkin nanti kita ke depan akan update lagi karena kita baru tahu ternyata juga ada psikolog yang menangani bidang olahraga. Maksudnya psikolog yang benar-benar menangani permasalahan psikologis dari para atlet. Mungkin nanti ke depan kita akan tambahkan user tersebut, sehingga nanti ya semua pelaku olahraga bisa mempromosikan kompetensinya dan prestasinya di SHC ini. Kalau kita lihat, kita sebagai contoh ya, tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, karena memang ini masih prototype, jadi mungkin beberapa tampilan di sini masih hanya user interface saja, belum bisa dijalankan dengan baik. Untuk itu nanti mohon kepada Bapak Ibu sekalian, saya share aplikasinya, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan kritikan, masukan, saran, agar ya istilahnya SHC ini nanti bisa benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, maka dari itu saya memerlukan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam hal memberikan saran dan masukan agar SHC ini nanti bisa bermanfaat dan sesuai kondisinya di lapangan. Baik, kita lanjut. Seperti contoh, ini pelatih. Di sini ada beberapa pelatih, misalkan pelatih renang dan lain sebagainya, kita nanti bisa melihat. Ini baru di Swiss. Kita ambil satu contoh, Mesaroh ini. Nah, di pelatih ini nanti juga akan ditampilkan prestasi dan profilnya. Mungkin prestasinya seperti menjuarai kejuaraan apa
di tingkat apa, kemudian di bawah juga ada relasinya itu atlet atau siapa, atau atlet yang pernah juara itu akan memberikan penilaian khusus pada pelatih tersebut. Karena kita tidak memungkiri masyarakat itu ketika mencari seorang pelatih, pasti yang dilihat pertama adalah bagaimana profilnya. Dia siapa? Berlisensi atau tidak? Kalaupun nggak berlisensi, seberapa banyak prestasi yang ditorehkannya. Nah, nanti pelatih bisa menampilkannya di bagian prestasi dan profil ini. Kemudian masyarakat juga kadang-kadang mempertimbangkan siapa sih atlet yang sudah dia bentuk, siapa sih atlet yang berhasil dia bawa ke prestasi gitu. Nah, nantinya relasi ini akan terhubung dengan akun pelatih itu, dan atlet ini juga memiliki akun tersendiri pastinya nanti. Nah, kalau seorang pelatih ini memiliki atlet yang istilahnya banyak prestasi yang ditorehkannya, nilai atau harga dari pelatih ini juga akan meningkat seperti itu. Kemudian juga lembaga ini dia pernah melatih di mana saja, mungkin melatih di timnas atau melatih di tim tingkat daerah dan lain sebagainya seperti itu. Dan dokter olahraga, mungkin dia sudah pernah bekerja sama dengan dokter olahraga dan lain sebagainya, kemudian pernah kerja sama dengan measure siapa, dan fisioterapis siapa, seperti itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa setiap relasi ini mereka akan terhubung dan memiliki verifikasi dari masing-masing akun. Misalnya, kita lihat seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Ketika kita ingin berteman dengan salah satu akun, misalkan Instagram, pasti akan diberikan istilahnya kayak permohonan izin untuk berteman. Sama, di SHC ini nanti, kalau setiap user sudah punya, misalkan ada user pelatih, atlet, lembaga, measure, fisioterapis, dan dokter olahraga, kalau memang mereka pernah kerjasama dan ingin menambahkan relasi di akun mereka masing-masing, mereka nanti akan saling memberikan notifikasi izin untuk menjadi relasi. Nah, coba dibayangkan jika Bapak Ibu ternyata memiliki relasi-relasi yang istilahnya dengan kualitas yang banyak, mungkin oleh masyarakat, wah ternyata pelaku olahraga ini aktif di berbagai kegiatan, berbagai tempat, dan memiliki banyak atlet, atletnya juara, atletnya berprestasi di ini, dan itu, dan lain sebagainya seperti itu. Ini dari pelatih. Kemudian nanti kita bisa lihat mungkin dari atlet itu sendiri. Nah, kenapa atlet ini saya masukkan bersama tim untuk menjadi user tersendiri? Karena atlet ini nanti bisa menjadi jejak rekam ketika seorang atlet ini nanti di masa depan menjadi seorang pelatih. Jadi terkadang masyarakat itu juga mempertimbangkan siapa sih pelatih ini, dulunya seperti apa sih dia? Oh, ternyata dia atlet dan akunnya tersambung di sini. Terus kemudian nanti masyarakat bisa istilahnya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang profil pelaku olahraga tersebut. Seperti itu. Dan juga lagi di sini ada lembaga olahraga. Nah, lembaga olahraga ini, Bapak Ibu, ini tidak terbatas. Maksudnya, lembaga olahraga di sini bisa termasuk klub olahraga, bisa sekolah, bisa sebuah organisasi, atau mungkin induk organisasi seperti kalau kita ketahui kalau sepak bola PSSI dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa PSSI tingkat kota, daerah, dan lain sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan semua lembaga bisa tergabung pada SHC ini. Kalau sekolah biasanya kita nanti relasinya bisa seperti para pelatih-pelatih dari berbagai cabang olahraga, karena mereka kan sekolah biasanya memiliki ekstrakurikuler di bidang olahraga, misalkan basket, sepak bola, voli, bulu tangkis, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nanti mereka relasinya tidak menutup kemungkinan akan mensinkronkan dengan berbagai pelatih dari berbagai cabang olahraga. Nah, kalau semisal cabang
maksud saya lembaga olahraga ini sebuah klub, misalnya klub olahraga sepak bola, di sini nanti misalkan masyarakat ingin istilahnya menyekolahkan, bukan apa, menitipkan anaknya untuk dilatih di sebuah klub olahraga, pasti mereka akan mencari tahu siapa sih pelatih-pelatihnya. Di cabang di lembaga olahraga ini nanti pelatih bisa masyarakat bisa melihat pelatihnya siapa saja jika memang sudah digabungkan menjadi relasi dengan lembaga olahraga itu dan lain sebagainya. Induk organisasi, pernah siapa saja yang menjadi pelatih di situ, atletnya siapa saja, nanti bisa digabungkan dan disambungkan menjadi relasi seperti itu. Jadi menurut saya dari ketiga ini yang praktisi maksud saya pelatih, atlet dan lembaga ini, nanti kalau bisa terhubung, masyarakat akan bisa menilai dengan sendirinya bagaimana kualitas setiap pelaku olahraga ini. Terus kemudian dokter olahraga, saya berharap di sini juga Bapak Ibu dari dokter olahraga juga bergabung dalam pertemuan online kita ini. Ini baru interface, kita belum punya akun sama sekali. Kalau nggak salah ini Laras yang sudah punya ini. Nah, dari dokter olahraga, semisal ya, masyarakat memerlukan jasa seorang dokter olahraga. Kemudian pasti akan melihat, dokter ini pernah menangani atlet siapa saja sih? Kasusnya apa saja sih? Seperti itu. Dan perlu kita ketahui, semua user, termasuk pelatih, atlet, lembaga olahraga, dokter, dan lain sebagainya itu, measure dan fisioterapis, setiap memasukkan relasi, mereka diberikan kesempatan untuk menampilkan foto bersama dengan relasi yang dimaksud. Satu contoh, misal dokter olahraga ini, dia berteman dengan atlet Bambang Pamungkas misalnya. Dia bisa mengupdate foto dan menampilkannya di profilnya. Sebagai bukti, kalau benar Bambang Pamungkas pernah berobat di dokter olahraga tersebut. Nah, jika masyarakat memantau dari dokter ini, mungkin dengan melihat siapa saja yang pernah ditangani, mungkin akan memiliki ketertarikan tersendiri untuk memilih untuk menggunakan jasanya. Begitu juga dengan pelatih tadi. Atletnya siapa saja, prestasinya apa saja, pernah ngajar atau ngelatih di klub mana, di tim apa, di sekolah mana, dan lain sebagainya. Itu akan menambahkan nilai tambah, menambahkan nilai profesi tersendiri bagi mereka. Sama juga measure ini juga akan menampilkan relasi yang lainnya. Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau untuk user measure, dokter olahraga dan fisioterapis, kami tidak menambahkan prestasi karena kami juga merasa untuk measure dokter olahraga dan fisioterapis itu tidak dilombakan. Jadi tidak ada measure juara 1 atau dokter olahraga juara 1 siapa, tidak ada. Jadi keunggulan dari 3 user ini, fisioterapis, dokter olahraga, dan measure, siapa saja yang pernah ditanganinya, siapa saja yang klien yang pernah membutuhkan jasanya, seperti itu. Mungkin contohnya di sini ada seorang measure ya, Mas Angga, sekarang di Barito Putra ya Mas ya, Mas Angga. Iya Mas ya. Ya, seperti Ya. Mas Angga ini mungkin nanti pengalamannya bisa ketika sudah mendaftarkan akun di SHC, nanti mungkin bisa ditambahkan kalau memang Mas Angga pernah menangani di tim Barito Putra. Seperti itu kan nanti akan menambahkan nilai khusus untuk Mas Angga. Jika ada misalkan masyarakat atau mungkin klub lain yang membutuhkan jasa dari Mas Angga. Dan begitu juga dengan pelatih dan lain sebagainya, dokter, fisioterapis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, tadi measure, kemudian fisioterapis. Di sini sama, cara kerja sama, cuma kita beda bidangnya saja. Kalau tadi measure, yang ini fisioterapis. Pernah berrelasi dengan siapa saja, kemudian pernah menangani kasus apa saja, nanti akan bisa ditampilkan di SHC dan biarkan masyarakat atau mungkin klub atau pihak yang membutuhkan jasanya menilai bagaimana kompetensi dari user ini atau pelaku olahraga.
Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan saya kirimkan aplikasinya di WhatsApp ya. Nanti saya kirimkan, kemudian Bapak Ibu silakan mencoba, silakan didaftarkan akunnya dan identitas dirinya. Kemudian nanti jika ada masukan atau ada saran dan kritikan nanti bisa disampaikan. Nah, saya proseskan dulu ya. Baik Bapak Ibu, silakan dicek di grupnya masing-masing. Silakan diinstal terlebih dahulu, kita coba. Karena waktu kita juga berbatas, nanti kita akhiri sampai 4:30 ya. Silakan dicoba Bapak Ibu diinstal terlebih dahulu. Saya berikan waktu selama 5 menit. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan mengenai penginstalan, nanti bisa disampaikan langsung di sini. Diinstalnya di mana? Dikirim di WA kah? Di WA, Bu. Silakan dicek di grup WA. Oh, belum masuk ya di WA Belum saya. masuk, Ya. Oh, sebentar. Oh ya, sebentar Bu, masih diproses. Tasya kalau nangkep itu langsung akhiri banteng aja nangkep tok Sa. Kalau akhiran jatuhan ditangkap langsung eksekusi banting, jangan cuma nangkep tok. Jangan cuma ditangkep tok, langsung dieksekusi banting. Bagus. Ampun Mbak Nia, jadi banting Mbak Nia. Oh, sorry. Masih proses. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, ini masih proses pengiriman. Sebenarnya sih cukup kecil, 7,7 MB saja. Cuman kurang tahu ini kenapa, apa mungkin terlalu berat digunakan untuk Zoom dan lain sebagainya ini, makanya agak lama ini. Bagus. Variasi serangannya. Good. Nah, tinggal. Bapak Ibu sudah masuk aplikasinya di grup? Silakan dicek. Sudah masuk Bapak. Ya, silakan diinstal terlebih dahulu. Terus kemudian saya sepertinya butuh satu model untuk saya pandu. Nanti silakan di share screen, mungkin satu orang pelatih atau siapa silakan. Pelatih atau boleh siapa saja, silakan. Nanti kita daftarnya bareng-bareng. Kalau saya daftar tidak bisa karena nomor saya sudah terdaftar di SHC itu. Silakan Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk share screen-nya untuk mendaftarkan ini? Ada yang berkenan share screen-nya untuk penginstalan ini?
Atau masih download mungkin ya. Baik, saya tunggu. Nanti kalau memang sudah ada yang berhasil download, ketika mau install dan daftar akun, silakan kabari saya, nanti saya pandu dari sini dan silakan di-share screen biar nanti semua peserta bisa mengetahui bagaimana cara mendaftarnya. Karena memang SHC ini tingkat proteksinya tinggi Bapak Ibu. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa satu nomor itu hanya bisa digunakan untuk satu user. Satu nomor SIM apa ya istilahnya? Ya, provider. Itu hanya bisa digunakan untuk satu user saja. Kalau Bapak Ibu misalkan pakai satu nomor sudah mendaftar sebagai atlet, itu tidak bisa nanti mendaftar sebagai pelatih. Harus pakai nomor yang lain. Gitu. Ya, ini siapa ini yang screen? Saya Pak Indro, Pak Abi. Oh ya, silakan Pak Indro, boleh dicoba? Ya, itu sudah saya share screen, Pak Abi. Langkah selanjutnya. Kok belum muncul ya biasanya? Oh masih, oh ya, silakan Pak Indro dibuka. Nah, di sini Pak Indro bisa memasukkan nomor ponselnya, jangan sampai keliru Pak. Dipastikan, karena nanti akan ada verifikasi ke nomor Bapak. Gitu. Mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya untuk menutup sandinya. Ya. Selanjutnya Pak Abi. Bisa ditampil lagi Pak Indro, silakan. Sudah, sandinya sudah diisi belum? Belum. Oh, harus daftar dulu Pak Indro. Daftar dulu, klik daftar di bawah itu. Yang ditambah apa? Tombol masuk. Ya, pilih yang. Nah, Bapak sebagai apa di sini? Atau mungkin perwakilan dari sekolah atau pelatih, silakan. Umum saja ya. Atau bagaimana? Atau mungkin sebagai apa lembaga olahraga saja Pak? Olahraga. Perwakilan sekolah gitu ya. Nah, di sini Bapak nanti akan mengisi nama keluarga Bapak. Silakan diisi Bapak. Karena begini Bapak sekalian, kadang orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya itu juga mempertimbangkan ekstrakurikulernya olahraga maju atau tidak. Nanti bisa dilihat di SHC ini. Kalau nanti lembaga sekolah ini menampilkan berbagai prestasi dan siapa saja sih anak didik yang berprestasi. Saya stop screen aja dulu Pak ya. Silakan. Pak Andreas mungkin mau menyampaikan. Silakan Andreas kalau ingin menyampaikan. Ini Bapak Ibu ya. Sedikit bertanya Pak Abi, apakah bisa? Silakan. Ini kan tadi sudah apa namanya kita mendownload ya. Iya. Terus betul. ada pilihan untuk mendaftar. Nah, Betul. seumpama kita pertama itu mendaftar sebagai lembaga apa? Sebagai lembaga ya, lembaga olahraga ya. Iya, betul. Terus seumpama kita mau mengganti apa bisa itu ya? Oh, tidak bisa, Pak. Karena satu nomor hanya untuk satu akun. Oh, berarti kalau sudah kita memilih sebagai lembaga olahraga, otomatis itu selamanya akan tersimpan sebagai lembaga olahraga? Betul. Mungkin Pak Lukman bisa menambahkan dari Bisniso, selaku developer SHC. Terima kasih, Pak Abi. Iya. Berarti ini tidak bisa diedit gitu ya? Nanti sebagai Usama dipindah apa, diganti sebagai pelatih gitu, nggak bisa ya? Tidak bisa, harus ganti nomor, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Pak Abi. Iya. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu, karena kita membutuhkan validasi yang benar-benar akurat. Seumpama kita nggak ingin
aplikasi ini, maksudnya akun Anda itu bisa digunakan di HP lain. Hanya bisa di HP Anda. Karena yang ditakutkan nanti kalau dibajak, bisa jadi ya diacak-acak profil Bapak Ibu sekalian, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Kami mengantisipasi dengan penggunaan satu nomor seperti itu. Mungkin Pak Lukman bisa menambahkan dari Business Indonesia. Pak Lukman bisa mendengar saya? Oh, mungkin sedang terjadi error jaringan. Baik, Bapak Hendro, sudah selesai? Mohon Bisa maaf dilanjutkan Pak lagi Abi, share screen-nya izin untuk bertanya. Untuk silakan, Bapak. pimpinan lembaga di situ kan harusnya kalau saya dari sekolah yang muncul adalah nama kepala sekolah kami. Dan di situ juga tertulis namanya adalah nomor pimpinan. Itu bagaimana Pak Abi? Betul. Apakah di sini sebenarnya bisa diwakilkan saja. Mungkin nomor lembaga itu pimpinan lembaga itu bisa digantikan nomor Bapak, itu tidak apa-apa. Kalau memang yang megang akunnya Bapak sendiri seperti itu. Jadi kalaupun ketika ada masyarakat yang menanyakan, bisa langsung berhubungan dengan Bapak. Maksudnya menghubungi untuk komunikasi seperti itu. Itu sebenarnya tergantung kesepakatan dari sekolah sih, mau diberikan kepada siapa. Cuma di sini nggak usah takut, Bapak Indro. Ini kita cuma uji coba. Kalau memang ada error, nanti kita perbaiki. Dicoba saja. Nanti ke depan kalau memang sudah launching di Play Store, nanti akan kita hapus semua user-user yang masuk itu. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi. Begitu. Baik Pak Abi, terima kasih. Sudah bisa Pak Indro? Masih proses Pak. Oh ya, silakan. Baik Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang bisa disampaikan, dicoba, atau mungkin share screen biar saya bantu mungkin dari para pelatih, atlet, dokter olahraga, masyur, fisioterapis, silakan. Di sini saya juga mau membaca WA di grup ya. Itu ada muncul file APK ini mungkin memiliki konten yang tidak aman. Dibuka saja Bapak Ibu sekalian, itu aman. Itu notifikasi kalau kita mendapatkan aplikasi di luar dari Play Store. Itu langsung buka aja, tidak apa-apa. Sudah Pak Abi. Otomatis masuk seperti ini. Oke, ya. Nah, di situ Bapak nanti bisa masuk ke profil Bapak. Bisa menambahkan profilnya. Diklik titik 3 yang di atas tuh Pak. Oke. Profil saya. Nah, itu bisa ditambahkan nanti. Siap, terima kasih Pak Abi. Ya, sama-sama Pak Indro. Sedikit saya menambahkan, tadi ada yang tertinggal ya, saya share screen ya. Bahwa di profil ini kita diberikan kesempatan untuk ya ini memasukkan data diri seperti ini, nomor dan lain sebagainya, terus berkas legalitas. Ini belum saya tambahkan. Kalau ingin menambahkan Bapak Ibu, mungkin kalau pelatih berkas legalitasnya itu seperti lisensi, mungkin SK melatih dan lain sebagainya seperti itu. Kalau atlet mungkin ada suatu cabang olahraga yang memiliki istilah seperti kartu anggota cabang olahraga, itu bisa ditampilkan di sini. Kalau lembaga keolahragaan mungkin
surat izinnya dan lain sebagainya, mungkin atau SK dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dokter measure, terus fisioterapis mungkin bisa ditunjukkan legalitasnya seperti surat izin praktek dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan. Kenapa kami tambahkan berkas legalitas? Karena untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa kita di sini benar-benar ingin menunjukkan ini loh profesi kita, ini loh kompetensi kita. Kalau ingin membutuhkan silakan. Namun tidak menutup kemungkinan karena seiring jalannya waktu atau mungkin suatu kondisi, pelaku olahraga terkadang belum memiliki legalitas. Bercontoh mungkin seorang pelatih, beliaunya belum punya lisensi, tapi sudah memiliki prestasi yang banyak. Mungkin atlet yang dibentuk sudah banyak, prestasi atletnya juga sudah banyak. Nah, itu nanti bisa menjadikan istilahnya penilaian masyarakat tersendiri. Silakan mau dipilih ini atau itu, yang punya surat izin legalitas atau yang tidak punya tapi memang sudah punya prestasi. Nah, itu suatu penilaian masyarakat biar bisa melihat kurang lebihnya. Kemudian di dalam sini nanti pastilah cabang olahraga. Kalau umum ya, yang membedakan umum nanti bisa menambahkan cabang olahraga umum seperti itu. Karena tidak mungkin kemungkinan di sekolah itu memiliki cabang olahraga yang multi. Seperti yang saya katakan tadi, ada basket, sepak bola, futsal, voli, bulu tangkis, tenis meja dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Yang lainnya? Mas Angga mungkin? Ya, Mas Abi, ada sedikit pertanyaan sih. Silakan. Ini, Mas, tadi kan Mas Abi bilang kalau untuk keamanan aplikasi sudah diperhatikan. Tapi kalau untuk keamanan kami selaku nanti measure, fisioterapi, dokter itu apa sudah itu juga dipikirkan juga? Soalnya kan sekarang ini kan ya tahu sendiri, kadang mereka istilahnya order ke kita ternyata yang diorder bukan namanya gitu. Biasanya kan gitu. Apalagi kalau kita ini masih universal, jadi perempuan bisa milih laki-laki, itu kan bahaya juga. Nah, kalau saya nanti measure ya, kalau perempuan yang saya pilih gimana kan, ya repot juga itu nanti kan. Nah, kalau itu juga mohon dipikirkan lagi. Terus kalau visio juga gitu, nanti andai kan, wah ini visionya ganteng nih, aku tak milih ini aja. Kan ya susah juga, bahaya juga nanti. Mohon diperhatikan juga. Betul, untuk betul. keamanan intinya aja, pelakunya aja, keamanan gimana? Keamanannya dokter, apakah nanti memang akun yang daftar di situ bukan fake akun, kan bisa jadi fake juga, bahaya juga. Itu sih, Mas. Itu aja mungkin. Jaminan keamanan. Ya, jaminan keamanan. Baik. Untuk pelakunya. Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti kita jadikan koreksi dan evaluasi bersama tim. Yang pasti sejauh ini ya, Bapak Ibu sekalian, sejauh ini kita baru memfasilitasi kemudian komunikasi saja sih Bapak Ibu. Cuman untuk mengenai fake akun, kami baru bisa istilahnya memberikan fasilitas ya itu tadi, satu nomor satu akun itu tadi. Dan saya kemarin bersama tim beranggapan bahwa memang sekarang kan dari pihak dinas komunikasi ya, Menteri Komunikasi itu sudah memvalidasi semua nomor yang tersebar di Indonesia seperti itu. Cuman nanti kami akan memikirkan kembali karena permintaan seperti itu tadi. Mungkin ke depan kita akan upgrade terus dan tingkat keamanan juga kami akan tingkatkan. Cuman untuk saat ini kalau saya boleh istilahnya share bahwa cara kerja SHC ini ya seperti yang dicontohkan di video tadi, misalkan masyarakat melihat profil pelaku olahraga yang dibutuhkan di SHC,
Kemudian jika memang berniat atau berminat bisa langsung chat melalui WA karena SHC kita sudah tersinkron langsung dengan WA. Kemudian bisa langsung komunikasi secara personal itu. Nah, kemudian di situ nanti kalau untuk saat ini Bapak Ibu sekalian bisa mungkin memastikan sendiri keamanannya, mungkin apakah perlu ketemu dulu di suatu, misalkan Bapak Ibu melatih di GOR mana, mungkin silakan Bapak Ibu ketemu saya di GOR ini jam segini seperti itu, atau mungkin kalau measure atau fisioterapis silakan datang ke alamat praktek saya di sini dan lain sebagainya seperti itu. Maksudnya ini kita bisa menyampaikan informasinya kepada masyarakat harus sejauh itu saja. Untuk untuk menghindari fake akun, saya rasa baru sampai di satu akun itu saja. Begitu. Tapi nanti pasti kita akan terus update sesuai kebutuhan masyarakat. Maka dari itu kita memang membutuhkan masukan, ide, dan pikiran Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan SHC ini dan nantinya bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan, mempublikasikan kompetensi kita selaku pelaku olahraga untuk masyarakat. Seperti itu. Ada yang lainnya? Atau mungkin cukup sampai di sini? Ini kita langsung melangkah ke diskusi dan tanya jawab ya, Mas Andreas. Berarti ya praktik sekali itu saja ya, nggak apa ya. Silakan Bapak Ibu, silakan dicoba. Kemudian kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Yang ingin bertanya, silakan juga disampaikan pada kami. Silakan Mas Irfan, langsung saja share screen Mas. Mas Andri sudah dibantu. Silahkan untuk Pak Irfan Prasetyo bisa langsung berbicara, atau kalau mau di share screen bisa langsung share screen apa kendalanya yang terjadi di aplikasinya. Untuk fitur share screen sudah dibuka untuk semua peserta, jadi kalau ada yang kendala mengenai aplikasinya, entah profil atau yang lainnya, bisa langsung di-share agar langsung dikasih solusi atau dijawab langsung oleh Saudara Abi Fajar. Silakan Mas Irfan kalau ingin ada yang disampaikan. Sedikit informasi, memang Bapak Irfan ini dulu teman saya waktu kuliah, jadi memang agak malu-malu gitu. Kalau berbicara di depan umum. Bapak Irfan silakan jika ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Atau mungkin cukup ya, cukup paham, atau mungkin begini ya, apakah Bapak Ibu mungkin dicoba 1 hari 2 hari begitu, nanti jika menemui kendala disampaikan melalui grup, atau mungkin nanti kami akan menyebarkan form yang di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa memasukkan tanggapannya dan masukannya, kemudian kritikannya, saran dan lain sebagainya bisa dimasukkan di situ. Karena kayaknya kalau langsung kita coba keseluruhan dalam waktu cuma beberapa menit juga kurang efektif ya Mas ya. Seperti itu. Ya betul Pak. Betul ya. Karena aplikasi ini perlu dicoba 1 hari 2 hari lah mungkin. Biar ketahuan bagaimana kekurangannya, di mana errornya dan lain sebagainya seperti itu. Baik, kalau gitu Mas Andreas bisa di-share formnya di chat ini ya.
Di Zoom ya, Mas ya? Ya, sebentar. Untuk form evaluasi sudah saya share via chat di Zoom. Mungkin para peserta sekalian bisa langsung menuju pada link form evaluasi tersebut dan dimohon untuk mengisi form evaluasi tentang SHC. Share screen. Baik, Bapak Ibu, ini saya share screen juga untuk form yang dikirim Mas Andreas tadi. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Screen saya. Belum. Belum muncul, Mas Andreas? Oh, belum. Bapak Ibu, nanti saya mohon untuk pengisian formulir ini di bagian nomor handphone dan provider nanti tolong dicek betul-betul ya Pak Ibu sebelum dikirim. Karena ini nanti digunakan untuk pengiriman pulsa yang sudah kami janjikan kemarin. Di mana sih di WA saya ya nggak ada ya? Yang apa Bu? Ya, itu form itu isi form. Di grup Zoom Bu, di chat Zoom. Iya kan biasanya ada linknya, kita tinggal pencet link aja kan. Nah, diklik bagian kanan bawah more itu titik 3 itu, kemudian chat. Bagaimana Ibu, sudah ketemu? Enggak keluar di Zoom saya yang di Zoom di WA grup yang terakhir ya cuman catatan terakhir dari Mas Okta. Dicek di Zoom Bu, di Zoom. Oh di Zoom. Ya, di chat Zoom. Zoom terus. Yang kanan bawah 3 titik itu. Catatan Zoom. Oke. Evaluasi ini ya. Ya betul itu Bu. Nanti mohon diisi untuk nomornya dipastikan betul-betul sebelum dikirimkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan bisa dicoba di rumah. Kemudian mungkin kita tunggu sampai kapan ya, besok ya? Besok atau mungkin sehari saja ya Bapak Ibu. Mungkin nanti malam bisa dicoba sambil tiduran sebelum tidur begitu. Nanti untuk masukan dan kritik sarannya bisa dituliskan di form yang sudah dikirimkan tadi. Mungkin Bapak Irfan ada yang ditanyakan? Sepertinya tadi dari grup. Oke, saya bacakan.
Kenapa nggak langsung ngomong saja Bu Edwan? Bentar saya ini dulu. Dikerjakan Mas Abi. Kenapa nggak ngomong langsung? Jangan malu. Jangan malu-malu, Vin. Jangan malu. Kita bersama pelaku olahraga fair-fair saja seperti ini. Bentar. Saya baca dulu ya Mas Ivan ya. Oke, saya melihat ada dua tujuan selama pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, selain membangun relasi, juga mencari income bagi pelaku olahraga. Betul. Karena saya ingin meningkatkan industri olahraga, bukan cuma di produksinya saja, Bapak Irfan. Tapi kita juga ingin meningkatkan industri di bidang jasa keolahragaan. Karena seorang pelatih, dokter, dan sebagainya, lembaga, dan lain sebagainya kan hanya bisa memberikan jasa ilmu. Seperti itu. Nah, selama ini kan rekam jejak mereka kan sulit diketahui oleh masyarakat gitu. Apalagi di pertelevisian itu publikasi seorang pelatih paling ya yang paling terkenal ya pelatih nasional, pelatih yang di daerah-daerah kan juga nggak banyak terekspos seperti itu. Makanya ini dengan SHC ini mungkin di daerah, mungkin kalau di daerah saya di Magetan itu Jawa Timur itu kan jauh dari ibu kota provinsi. Mungkin ada masyarakat yang membutuhkan pelatih, mungkin nanti bisa lihat di sini di mana siapa aja sih Magetan pelatihnya yang bagus seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, saat upload prestasi kita nggak tahu mana yang real, mana yang tidak. Apakah bisa ke depan operator memberi label pelatih yang memang verified berprestasi dengan icon bintang atau jenisnya? Pasti Mas. Ke depan kita akan berikan itu. Cuman kita hanya memberikan fasilitas upload foto. Di sini kita memberikan fasilitas upload foto itu sebanyak 5 foto, Mas. Mungkin nanti pelaku olahraga misalkan pelatih upload seperti piagam, foto penyerahan piala, foto bersama tim, atau mungkin nanti bisa dimintakan foto surat keterangan bahwa pernah menjuarai ini dan sebagainya, nanti bisa diupload di kolom prestasi seperti itu. Ada 5 foto nanti yang kita berikan. Kemudian karena jika APP ini di launching pasti ada saja orang yang manfaatkan untuk menjadi pasti. Maka dari itu masyarakat perlu kita edukasi juga nanti. Ini kita baru pertama kali, tahun pertama kita launching ini. Nanti ke depan tahun kedua, ketiga dan seterusnya mungkin selain cari user, nanti kita juga akan mengedukasi para user beserta masyarakat. Kita akan tingkatkan iklan kita, publikasi kita untuk masyarakat. Seperti itu, Bapak Ivan. Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan lainnya? Silakan. Atau mungkin cukup ya? Karena sudah mendekati jam 5. Mungkin Bapak Ibu yang masih di kantor ingin pulang juga butuh waktu juga nanti dan jam malam. Apalagi yang di Indonesia bagian timur, yang dari Maluku ada ini, kemarin sebenarnya ada Maluku. Atau mungkin kita berhalangan hadir ketemu. Yang dari Kalimantan Timur, apakah kita bergabung di sini? Dari Bali, Dr. Iwan. Oh ya, sepertinya berhalangan bergabung di Zoom kita. Mungkin itu saja ya, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kami untuk share. Silakan. Silakan, Bapak. Silakan yang ingin bertanya. Saya tadi mendengar suara memanggil saya. Nggak mau ditinggal. Nanti ke depan kita akan ini Bu, next time
kita akan publikasi secara langsung. Kita adakan seminar jika pandemi ini sudah berakhir, ya kita baru bisa bertemu bersama di via Zoom. Seperti ini nanti kalau memang pandemi sudah mereda, sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di umum atau berkumpul bersama, itu nanti insya Allah kita akan bertemu bersama. Mungkin itu saja Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya tunggu masukannya, kritikannya, dan ide-idenya. Nanti bisa disampaikan di form yang sudah saya kirimkan tadi. Dan satu lagi yang saya ingatkan lagi, tolong jangan keliru mengisikan nomor telepon di form nanti. Karena ya namanya pertemuan biasanya kan kita memberikan konsumsi makan. Nah, untuk kali ini kan kita tidak bisa memberikan ke setiap daerah mengirimkannya makanan. Kami hanya bisa memberikan apresiasi berupa pulsa. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ke depan kita akan bersama untuk memajukan bidang kita, bidang olahraga ini untuk ya kita harus mensejahterakan bidang kita dan memajukan apa yang sudah menjadi hobi mungkin ya. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Abi, Pak Andreas, dan kawan-kawan dan tim. Assalamualaikum, pamit undur diri. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Abi Fajar Fatoni. Demikian untuk kegiatan sore hari ini, dan terima kasih kepada audiens yang telah berkenan hadir, Bapak atau Ibu pelaku olahraga. Ditunggu untuk pengisian evaluasinya agar menjadi saran ke depannya bagi Sport Human Connection agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Kita akhiri pada acara hari ini dengan ucapan basmalah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan ya. Diketik. Takkan ngomong diketik. Karena apa? Jika ngomong udah kan diketik. Langsung apa chat lebu langsung gini. Oke. Kan langsung nggak ngelok chat, misalnya chat ini nggak kebuka, nah ini akan langsung muncul notif chat masuk sama orang gitu. Titik kan chat bukan titik, saya langsung gini. Oke. Oh no. Tak kirim lah. Kirim nanti. Ono chat masuk. Oh, WA aku ding. Ini enggak ngomong. Apa? Apa? Iku. Enggak iku lho Irfan. Diketik. Irfan Prasetyo. Lah dawa ngono diketik langsung. Komunikasi nonverbal. Siapa? Siapa? Oh. Wah. Makanya kita publikasi nomor-nomor ini. Atau Irfan mata kok ini. Aduh. Aduh.
Ya kalau langsung jadi langsung berbeda. Langsung beda jadi. Lu tak kirim nang WA-mu. Aku udah foto kemarin. Apa sih? Ayo, langsung. Cuma, aku berarti apa? Yang periku. Apa sertifikat? Ini kan yang iso kan latihan online loh. Periku. Iki kate online kamu di apa? Anjir loh, main. Halo. Masih. Itu apa ya? Tak kira om. Saya ya orang kalau sudah meeting rokok kalau nggak enak. Oh ya. Irfan sih agak ketik. Begitu. Mana? Oh ya. Besok. Mana ada tuh gitu loh. Berarti sholat. Bapak mau dua itu tak kita. Kan 2 slide ini. Oh, 2 slide. Gimana itu? Tuh pilih dua halaman. Halaman dua. Nah, spin dulu. Lalu ya spin dulu. Mas. Bukan makhluk itu tak screenshot itu. Aduh, untung nggak connecting ya. Iya. Gimana apa? Yang tak pikirnya. Untuk jadi pacar bulan. Iya, aku terus mikir itu besok bakalan. Apa IG kan artis kan tentang video. Tidak semua artis ya, tidak semua artis. Yang penting dia terverifikasi dari orang yang follower ono Instagram itu followernya masih ketemu tapi nggak jangan. Bu ya, kalau di IG ku ya apa perhitungannya? Bisa adalah.